Hai, aku Hankun. Selamat datang ke Archipelago 8 di Fearless di G39 dan kita ketemu di sini ada Garrison Nova Ethan lagi ya. Di situ tadi ada yang ngetenginnya pakai Sakura dan Stella yang mana aku lihat dari segi basic attack dan counter damage-nya lebih untung di Stella Sakura ya. Mungkin karena dia whale yang lebih tinggi ya. Sedangkan di sini ada rally dari Sido I Miss 97 KO yang pakai JC Felix yang mana itu mainnya lebih ke basic attack ya. Dia nerima damage-nya lumayan besar ya dari Nova. Waduh 49.000 tuh. 49, 46, 55 ya. Mau support ke sana jauh banget aku ya jalannya dan gak ada tempat di depan. Moga aja mereka bisa bertahan di sana. Dan untuk di sini posisi towernya sebenarnya lebih menguntungkan ke arah kita ya karena dia posisinya sangat di depan sekali dan kita kalau mau refill harusnya nggak susah tuh. But somehow yang rally ridernya itu ya itu kurang ya performanya ngasih ke musuhnya. Kita lihat basic attack-nya coba 1702, 29, 3100, 2000, 2600, 3000, 3000 ya. Kira-kira kalau dijumlahin 30.000 tapi kita nerima dari Novanya sekitar 120.000 tuh. Kayaknya that's not a really a good thing atau mungkin ya ini target utamanya tetap di Stella kan ya. Ya, Sakura Stella dia defend dan HP-nya kayaknya lebih tebal deh. Ya, untuk performanya sendiri nanti kita bakal lihat kalau misalkan ada yang nge-share ya. Tapi kalau dari segi sini sih kelihatannya musuh cukup untung. Ya, musuh cukup untung dan kita cukup untungnya di basic attack-nya aja sama karena ada counter damage jadi kelihatannya damage putihnya itu cukup bagus ya. Sementara untuk skill damage yang diterima Nova Ethan cukup nggak terlalu banyak sebanyak kita gitu. Mereka ngasih damage ke musuh sekitar 28 dengan 45.000, 40.000 tuh, 14.000 sedangkan kita memberikan damage ke si towernya itu paling besar sekitar 18.000 tadi ya kelihatannya. 25, oh ada yang 25.000 lumayan. Di sini ada yang rally pakai itu juga tuh, pakai Eren Yeager, bukan Eren Yeager siapa? Jack Bronte tuh dan Ethan walaupun nggak make armament yang ini ya, armament yang physical. Apakah yang diterima lebih better dibandingkan dengan rider? Iya sih harusnya di situ. 27, 26 sedangkan ridernya nerimanya 40-an. Ini ridernya isinya kosong gitu. Tapi banyak nih. Ya, seperti itu untuk kondisi di bagian sini ya. Ada yang membantu juga pakai satu truk, gak ada masalah. Gak nyuruh war di depan, oke. Dark Trophy kita cek nih untuk yang garisinya ini Dark Trophy kalau misalkan si rally-nya si towernya itu Inva atau Rider sih aku berani buat bantuin rally ya, tapi kalau misalkan di Village aja udah ketularan range seperti ini ya udah sih. Ini bahkan ada counter rally cepet banget ya, udah ada counter rally-nya lagi tuh ke rally-nya Inva dan kelihatannya performanya terlalu banyak nerima basic attack dengan si skill damage lumayan banyak nih. Udah mulai merugi sepertinya di sana. Sementara untuk dari poin, kita cek dulu untuk battle overview di sini ada G39. Kita lawannya siapa aja, kalau misalkan ada yang kenal ya boleh. Biasanya sih kalau udah di area Village udah banyak yang nggak kenal sih aliansinya, alias ya tidak terkenal. Untuk poinnya sendiri mungkin karena ini ya tadi untuk dipaksakan ada War Tower buat poinnya supaya di top 50 biasanya kesepakatan buat ngambil si V7-nya didapetin, tapi kelihatannya susah sih buat kayak gitu. Karena biru mendominasi di sini yang mana ini adalah musuh kita, biru dengan hijau, kuning dengan merah ya. Biru dengan kuning, birunya lumayan banyak tuh poinnya 1 juta walaupun dia bisa dipakemin karena poin besar belum tentu dia kuat ya. Dia biasanya pemain field nih yang larinya cepat dan katanya ini player lama juga 15 ya si ID-nya. Kayak gitu. Dan ya untuk di bagian atas tuh antara player rider. Ya ini player rider juga dia mainnya. Walaupun di situ infannya cukup bagus juga. Untuk poin-poin tinggi itu di rider semua, tapi mereka susah buat ini ya. Rally Garrison masih kurang
performanya nggak, masih jarang yang ngambil posisi rally rider yang nggak mentingin travel speed tuh. Kalau misalkan Anda pengen stand out, bisa cobain ya. Di sini ada rally pemain range, di situ ada di atas juga, sementara di bagian kita itu agak kurang ya. Termasuk aku juga masih rendah sih, karena baru online sekarang ya. Oke, ada rally ke tower ini, yang mana ini performanya bagus dari segi basic attack-nya ya. CC, oke, di cancel aja ya. Kelihatannya banyak pemain rider juga nih di bagian merah, tapi dia posisinya di bertahan ya. CC Rick dengan Rick CC nih. Ya, CC Rick, yang ini juga CC Rick. Sedangkan untuk yang musuh dia lebih ke range. Sebenarnya ini merupakan suatu advantage bagi kita seharusnya. Tapi yang biasanya suka lemah itu di bagian rally ridernya itu ya. Itu yang jadi PR, karena rally rider tuh yang bisa ngetengin itu jarang sekali. Biasanya cuma ada di Apex tuh, yang kayak Metoxo tadi aja yang nge-rally cukup susah mengimbangi saudaranya sendiri, yang mana itu adalah Garrison. Yang kalau 1 versus 1 memang mengerikan sih. Kalau misalkan 3 versus 1 baru bagus. Sedangkan kalau rally range itu terbalik ya. Kalau misalkan nyerang tower range kayaknya 1 lawan 1 yang berkepanjangan dia lebih untung dibandingkan dengan 3 versus 1 ke tower range, yang mana mereka bakal terus-terus masukin karena untung terus di sana ya. Ya, sepertinya nggak akan ada ada nih, ada rally ke sana, but jalan kaki sih mau nggak mau ya. Ini posisi depan nggak ada yang kosong banget kah? Ya, di sini bisa nggak? Nggak bisa ya. Areanya tuh begitu sempit. Ya udahlah. Maju, 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 maju. Maju, maju, oh maju, maju. Udahlah, aku paling maju di sana ya. Munduran dikit kah? Udah. Mundur. Terlalu maju. Susah amat ya kita main di field kayak begini tuh. Nge-lag iya. Oke, ini kayaknya rumah sakit udah naik berapa nih? 200.000 sih aku yakin. Ya, sudah terduga sekali ya. Bapak-bapak di sini baru juga ngeluarin sekali udah 200.000 tuh. 4 kali war kayak begitu udah kelar nih. Bagaimana performanya kita cek ya. Untuk Island Fall Sakura sih aku yakin selalu positif nih. Yang lain nih masalahnya nih. Oke, Rosalia Sophie it's not good. Not really good ya. Di situ pakai Sophie aku alihin perhatiannya dibandingkan dengan Louis ya. Kita cobain. Walaupun di kondisi maju mundur tadi agak susah sih. Soalnya bukan main jangka panjang dan nggak selalu ditarget si Rosalia aku. Sedangkan ini untuk di buffernya rugi sedikit nggak ada masalah. Dan di sini ada Bodala ya harusnya. Ya Bodala kalau misalkan si shieldnya dikomboin sama si Raven bagus. Oke, lanjut ke battle selanjutnya. Di sini ada War Tower lagi, dimana kita kondisinya bertahan dan kelihatannya untuk performanya selagi tower ini ada isinya harusnya aman-aman saja ya. Di sini aku udah ngelakuin counter rally yang bakal maju bentar lagi. 40 detik, moga aja keburu ya. Anehnya itu tadi mereka cepet banget counter rally ini. Kita belum nyampe ke sana ya. Nunggunya lama sekali. Dan untuk fieldnya tadi kita udah coba main beberapa kali. Agak susah ya main di field. Di War Tower aku masih belum pede ya buat ngelakuin itu. Literally yang keluar di field ini para whale semua yang menyebalkan ya. Dan yang muncul ini yang paling enak tuh pemain rider sih. Paling enak ngapa-ngapain tuh, karena kalau misalkan rugi tinggal kabur gitu. Sementara kita yang di swarm. Dah balik shelter. Ya kita kasih debuff aja pakai Julian dengan Cloud ya, lumayan di sana. Ya, udah balik. Bro. Julian. Jauh-jauh amat. Ini ya. Oke. Duh, main di field aku jadi nggak fokus begini ya. Udahlah, biarin aja field ya. Kita cek aja di sini ya. Kita counter rally pakai Island Fall. Kayaknya di swarm nggak ada masalah sih. Aku pede-pede aja di situ. Set ya. Sementara tadi aku udah join
counter rally pakai rider kok nggak salah, tapi di swarm kayaknya ya counter rally-nya. Bagaimana performanya? Lah, rugi. Counter rally rugi jauh. Ampunnya. Itu nggak tahu kesalahan apa yang telah diperbuat ya. Kalau aku di swarm sih nggak ada masalah ya. Aku yakin itu untung sih. Walaupun aku nggak pakai Stella buat anti swarm ya. Di situ buat pakai Elenfo dengan Sakura juga harusnya udah cukup oke lah. Karena Stella tuh banyak counter damage-nya tuh yang banyak nggak kepake. Jadi aku nggak terlalu mikirin soal yang nge-swarm ya. Tapi ya udahlah. Biarin aja di situ. Moga aja performanya oke-oke aja 95%. Ah. Isinya apa sih? 3,7 banding 3,1 ya? Bisa gitu ya? Harusnya untung loh harusnya. Ya cuman karena isinya ya di swarm terus-terusan dan mereka swarmnya rajin, ya udahlah. Kalau begitu harus pakai kombinasi serius ya. Ente ini benar-benar memancing-mancing nih ya. Mancing-mancing saja. Ini ada rally infa lagi. Gawat parah sih. Counter rally kita banyak kan main-main semua kah? Kita kembali lagi ke Battlefield, dimana di sini sudah mulai serius ya. Kelihatannya kita mendefend 3-an, tapi kelihatannya di situ damage-nya mantap juga tuh yang nge-garrison ya. Untuk ketiga rally yang diperhadapkan. Bentar kita siapin pasukan refill dulu deh. Kelihatannya untung sekali tuh kalau misalkan kita ikut ya. Untuk dari segi 1v1 sih oke. Di situ ada space damage-nya lumayan juga yang diterima oleh 3 rally tersebut ya, sampai 11.000 loh space damage-nya. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa sih. Kalau bisa sampai segitu. Ya, towernya aja bahkan sampai full sekali masuk. Nice. Ya, untuk dari segi performanya, pertama kita menghadapi si Stella Sakura. Aku udah counter L di sana. Terus ada Metoxo Rubina, yang mana itu yang jadi ancaman utamanya sih. Damage dealer terbesar dari sana. Dan yang ketiga ada Stella dengan itu ya, si Marco Eri, yang mana itu sangat bagus sebenarnya untuk support ya. Untuk ke towernya ya. Walaupun apa nih? Enggak walaupun sih, damage reduction-nya lumayan berasa sih. Dan di situ kalau misalkan shieldnya nyampe ke 2 rally yang lain itu lumayan ya. Si Marco Eri mah nggak ngasih shield ke 3 squad ya. Sorry, itu dia cuman ke diri sendiri. Ya, nanti kita bakal lihat laporannya aja ya, mumpung ada squad aku di dalam sana. Moga aja counter rally-nya cepet lah jalannya ya, lama sekali. Sementara mekanismenya kalau shelter kita jauh buat refill kayak gimana caranya? Tinggal keluar saja. Aduh. 6.000 juga berharga ya nyawa orang. Jadi udahlah, lewat shelter gak ada masalah. Kita siapin dulu si pasukannya ke shelter terdekat, baru kita masukin ke towernya. Jangan dari rumah baru reinforce, walaupun paling enak kayak gitu sih. Jadinya si space-nya udah untuk kita eksklusif kan, tapi ya untuk support war selalu biasakan cara yang benar ya. Seperti ini. Waduh, pasukannya gini amat ya. Ya udahlah, apapun lah ini boleh lah. Masukin ke shelter yang terdekat, yang mana kita nggak akan dibegal gitu. Ini ya tadi di sini. Kemudian masukin lagi ke dalam sini. Masukin ke shelter ini, baru masukin ke towernya gitu, mumpung si slotnya banyak ya. Performa Chasey, yang enaknya Chasey itu dia nerima damage si skillnya lumayan sedikit ya. Di situ nggak ada yang nyampe 20.000. Itu tandanya itu hal yang bagus, walaupun dia masih nerima damage di sekitar ambang 15.000 ya. Untuk basic attack-nya sendiri di 5.000 untuk 3 rally yang menyerang. Oke aja. Yang mana yang enak di sini juga selain daripada itu ada Rick yang bisa memberikan splash ya. Kita bisa lihat tadi ke 3 rally bisa ada splash 10.000-an. Nah, itu yang menjadi kelebihan daripada Rider dibandingkan dengan Infa ya.
Ini ada rally aku kayaknya di swarmnya tadi kenapa udah kuning lagi nih? Padahal nggak jelas emang kadang-kadang ya. Oke, ya aku nggak sempat lihat sih tadi. Kurang ajar sih. Ini yang nggak swarm suka kayak gitu ya. Fearless lumayan lumayan juga ya Fearless. Nggak make Stella Sakura sih kayaknya lebih parah lagi nih. Stella ada counter attack-nya di tengah jalan udah kebabat duluan, kita ya kurang jadinya performanya di situ. Harusnya kita tunggu counter rally yang lain aja ya. Ntar kita lihat aja lah, moga di tawannya kita dapat kompensasi yang lebih bagus. Lagian tuh langsung ditarget si tawannya ke Metal Sorubina, yang mana itu bakal jadi di cancel saja. Dan terakhir ke sini, oh di sini damage-nya langsung numpuk nih 13.000 ya. Di swarm sama Apple ya di situ. Ya, enaknya kayak gitu tuh. Main rider maju mundur santai. Kalau untung gaskan, kalau nggak untung tinggal masuk shelter lagi. Ya elah, bentar ya aku healing dulu bentar baru kita cek laporannya. Ini dia laporannya untuk tahunnya 19 banding 31, mantap sekali. Yang mana kita bakal lihat ya, untuk beastnya tuh ada yang pakai pangolin dengan si Agnologia. Memang ini adalah combo yang bagus. Apalagi kelebihannya di sini adalah Warp Swarm OC chip dengan tambahan chip yang di sini pakainya crit ya. Kalau misalkan counter lebih jago lagi kalau misalkan dalam kondisi garrison ya. Tapi ini jadi combo yang bagus untuk di segala situasi ya. Untuk rally bisa, untuk garrison bisa walaupun tidak maksimal tapi bisa menunjukkan bakat yang luar biasa di sini ya. Chipnya udah ngeri-ngeri sih, itu yang jadi concern aku di Fearless ya. Nah, kalau ngelawan garrison musuh pasti mereka udah punya satu set yang full dengan OC chip. Mau ngelawan satu set OC chip gini ya, minimal harus kita sendiri di line up yang pertama nih di baris satu harus udah kuning semua. Minimal 4 bintang rata, terus di chip yang kedua juga minimal 3 bintang rata lah. Yang kuning tapi bukan yang ungu ya. Kalau enggak susah tuh nahan rally-rally yang kayak begitu. Untuk performanya sendiri tadi ke tanknya itu 1:2, yang mana itu adalah hal yang bagus dan cukup wajar, yang nge-tank rugi. Nah yang kedua ke Metorso cukup bagus tadi performanya karena di akhir-akhir dia langsung nargetin ke dia, langsung banyak nih deaths-nya mereka didapatkan. Dan yang terakhir ke rally-nya Infa karena dari tadi berlangsungnya cukup lama, dia udah untung banyak di awal walaupun di akhir-akhirnya jadi rugi sedikit ya di situ 1,5. Rugi setengah kali lipat masih oke, tapi tadi performanya 19 banding 31 menunjukkan kalau ini Garrison Rider ini masih bisa diandalkan ya. Bisa diandalkan apalagi menghadapi musuh yang range semua. Walaupun di sini fokusnya Rider itu lebih ke Garrison, lebih bersinarnya dibandingkan dengan Rally ya. Rally itu dia harus benar-benar pede ya buat make Metoxo Rubina tuh harus sebel, kalau nggak tuh agak susah. Soalnya Rubina defense-nya agak susah tuh. Kalau berkurang si squadnya baru dia lebih banyak defense-nya. Kalau nggak ya begitulah. Nice.